Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih ketemu di awal pekan nih, udaranya cerah walaupun masih tetap sejuk ya, karena saya kira sebagian besar tempat Anda juga masih hujan sepanjang malam, ya kan ada yang hujannya sejak kemarin sore, jadi udaranya sejuk. Tapi sekarang pagi ini matahari udah mulai bersinar cerah dan seperti biasa kami akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol, berbincang di dapur redaksi kami eh, tentang apa ya, banyak berbagai berita-berita yang berseliweran di media massa, dan kami mengajak Anda untuk membaca berita di balik beritanya. Dan masih seperti biasa dengan saya Hersubno Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda di awal pekan yang semoga kita tetap penuh semangat ya Mas Hersu ya. Yes, alhamdulillah kita tidak dengar ada badai besar Hmm. sampai sekarang gitu ya. Meskipun ada beberapa daerah yang masih terendam banjir, Ya, tetapi tentu saja kita tetap masih bisa mensyukuri gitu, karena banyak juga yang masih bisa bisa melakukan aktivitas dengan normal. Tentu saja bukan berarti kita tidak tetap saja empati kita pada para saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang sekarang sedang mengalami bencana terutama banjir ya. Bagi apa saja pekan ini, awal pekan ini beritanya, tapi yang saya kira mungkin kalau di dalam negeri ya, sekarang dalam hari-hari ini saya kira Mhm. kita fokus kedatangan tamu agung ya dari negara Mhm. jiran ya, Pak PM Anwar Ibrahim ini. Kalau Pak Anwar Ibrahim ini sebenarnya kalau ke Jakarta itu sebenarnya udah biasa gitu ya, karena itu beliau kan udah sejak muda udah keliling-keliling Indonesia, bahkan sering tidur bareng dengan para aktivis di Indonesia. Jadi ini adalah sahabat bangsa lah sebenarnya kalau Pak Pak Anwar Ibrahim ya datang ke Jakarta ini. Tapi sekarang PM ya yang bertemunya dengan Pak Jokowi. Tapi saya kira nanti di luar pertemuan dengan Pak Jokowi akan banyak terjadi pertemuan-pertemuan yang informal gitu sebagai seorang sahabat gitu. Itu berita yang saya kira penting, tapi yang saya agak terkejut jujur. Nanti kita akan bahas itu kenapa yang menyambut kok kok Pak Menteri PUPR ya gitu ya, level seorang Anwar Ibrahim kok yang menyambut Pak Menteri PUPR Pak Basuki, apa urusannya gitu ya. Ini apakah benar kaitannya dengan soal investasi di IKN itu seperti dikatakan oleh Kementerian PUPR ini? Ya. Saya kira menarik untuk kita kita bahas. Terus Mhm. juga soal apa ya? Soal isunya Ibu Mega mau nyapres lagi nih, kalau kelihatannya mulai serius juga nih Iya, Mbak iya, Andi. Jadi betul. saya lagi mikir-mikir apakah betul yang disampaikan oleh Pak Hasto akan ada kejutan itu. Kan Mhm. kalau pengamat selalu fokusnya itu pilih antara Puan atau Ganjar gitu. Kok kalau kayak saya cium-cium kelihatannya nggak ada urusannya sama Puan sama Ganjar, ini urusannya sama Ibu Megawati gitu malah. Oke, yang lain itu terus apa lagi Mbak yang informasi yang cukup kuat? Ya, ini sepertinya soal solar ya, Mas Hersu. Ini kan solar ini kan memang belakangan kemarin ya, pada tahun yang lalu itu kan ada antrian solar yang kita pernah Mhm. kontenkan juga begitu mengenai sopir-sopir truk begitu yang marah. Nah, ini nantinya akan lebih diperketat lagi kalau yang dulu mereka itu masih bisa membeli solar di beberapa tempat begitu ya, walaupun harus mengantri panjang. Nantinya ini akan ada pengetatan dan kemudian terintegrasi gitu sistem computerized-nya. Nah, itulah yang nanti kita bisa bicarakan juga itu Mas Irsu. Ke depannya seperti apa ini pembelian solar. Mhm. Oke, Mhm. itu dari sisi wah ini isu populis ini penting menurut saya ya, kita bahas gitu. Kalau ribut-ribut antara Pak Mahfud MD dengan Pak Rizal Ramli bukannya masih terus berlanjut tuh Mbak Agi, sampai bawa-bawa masalah personal tuh jadinya. Mhm, iya iya betul. Jadi antara Pak Mahfud MD dengan Jumhur Hidayat ya, KSPSI, ketua umumnya. Jadi ini saling apa ya berbalas pantun begitu di Twitter dan ini ramai orang asik sih menikmatinya Mas Hersu begitu. Mhm. Orang-orang pinter saling berbalas pantun dan kemudian mereka tapi ya yang kita sayangkan mungkin karena dengan Bang Rizal Ramli juga ya karena kemudian menjurus kepada personal dan kemudian kita tahu mereka sebetulnya kan saling bersahabat gitu ya di masa lalu tapi terus kemudian saling mengungkap apa bisa dikatakan dalam tanda petik aib masing-masing begitu apa yang terjadi yang sebetulnya di balik persahabatan itu sendiri begitu. Nah,
Nah, mungkin itu menarik juga, terutama soal serangan dari Jumhur Hidayat gitu mengajak berdebat dan kemudian Pak Mahfud MD akan menyerahkannya kepada Ali Muchtar Ngabalin begitu. Ini Ali Muchtar Ngabalin ini kan udah lama sekali nggak muncul ya, baru belakangan ini muncul lagi, tiba-tiba ini rupanya mau digunakan oleh Pak Mahfud untuk menghadapi Jumhur ya. Padahal Jumhur kelihatannya dia menantang bukan hanya Pak Mahfud, menantang juga sekalian Pak Yusril Iza Mahendra, kalau perlu 2 lawan 1 lah. Ini berkaitan dengan Perpu ya. Karena Betul. akhirnya Pak Mahfud itu buka rahasia gitu. Mengapa Perpu itu harus diterbitkan itu? Kalau tadinya kan cuma menyebut soal Ukraina, tapi sekarang menyebut penilaian IMF. Dan ini pun juga pernyataan Pak Mahfud ini menimbulkan kontroversi juga karena bertentangan juga dengan Ibu Sri Mulyani nanti yang menyatakan bahwa dalam outlook ekonomi 2023 kan kita dinyatakan masih cukup kuat gitu. Tapi kata Pak Mahfud justru kan karena negara-negara, karena lembaga-lembaga dunia itu yang memberikan penilaian bahwa akan ada pertumbuhan kita stuck, itu nggak sesuai dengan yang kita harapkan, makanya kemudian perlu Perpu. Jadi macam-macam lah ini. Semakin argumen diajukan, semakin kita tahu adanya kontradiksi antara satu argumen dengan argumen lain. Itu saya kira menarik, dan itu juga isu yang sekarang lagi di PDIP lagi dikeroyok rame-rame oleh 8 partai politik dalam soal sistem proporsional terbuka tertutup. Nah, kalau kemarin kita mendengar penjelasan dari KPU, Ketua KPU, kelihatannya kemarin kita cenderung wah ini kelihatannya akan kembali ke sistem proporsional tertutup. Tapi dengan 8 partai rame-rame menolak ini, saya nggak yakin Mahkamah Konstitusi akan berani mengambil keputusan yang berbeda gitu. Nanti bisa-bisa dicopot lagi hakim Mahkamah Konstitusi kan seperti Hakim Aswanto. Oke. Jadi banyak sekali yang bisa kita bicarakan, tapi tentu semua tidak akan kita bahas secara mendalam. Ada beberapa topik yang menurut saya usul itu dibahas cukup dalam berkaitan dengan isu populis ya, soal BBM tadi itu menarik karena implikasinya juga sangat serius. Kemudian ada juga soal yang tadi saya sebut apa lagi ya, kalau Anda usul di luar itu apa yang perlu kita bahas secara mendalam? Ibu Megawati dan kedatangan Pak Anwar Ibrahim. Oke. Kita mulai dengan kedatangan Anwar Ibrahim ya, Mbak ya. Saya penasaran memang ini dengan Pak Anwar Ibrahim, kenapa kok yang dikirim itu Menteri PUPR. Ini nggak lazim dalam sebuah diplomasi internasional, apalagi karena melihat posisi Anwar Ibrahim ya. Itu penting kita ingatkan gitu. Dan biasanya kan kayak gini ini ya minimal Menlu lah, atau kalau nggak ada Menlu, Menko lah gitu ya. Kita tahu memang Pak Basuki ini salah satu orang kepercayaan Pak Jokowi ya. Kalau apalagi soal infrastruktur dan sebagainya, Anda lihat deh, sering banget Pak Basuki ini mendampingi Pak Jokowi gitu. Dia jelas beliau orang kepercayaan, tetapi tetap saja di dunia internasional orang tidak paham siapa Basuki. Ini Basuki, siapa nama lengkapnya saya tiba-tiba lupa. Pak Basuki ini Pak Basuki Hadi Mulyono ya. Pak Basuki Hadi Mulyono ini. Orang-orang tidak ngerti, dan di dalam negeri pun sebenarnya kan beliau juga orang yang tidak banyak bicara, tapi kita mendeteksi dari kehadiran beliau yang ada sekitar Pak Jokowi, terutama dalam peresmian proyek-proyek tol, proyek bendungan, proyek macam-macam yang andalan Pak Jokowi gitu. Nah, padahal kan kita melihat bahwa bagaimanapun Anwar Ibrahim ini adalah Perdana Menteri negara tetangga yang hubungannya itu bahkan kalau menurut saya dibandingkan dengan Pak Mahathir Muhammad ya, PM dulu, itu lebih dekat Pak Anwar Ibrahim dengan Indonesia. Makanya kita sebutnya sahabat bangsa lah, karena sejak beliau masih jadi aktivis dulu, ABIM ya, Angkatan Belia Muslim Malaysia itu ya, itu kalau di Indonesia mungkin partnernya itu PII dan HMI lah gitu ya, di Indonesia itu. Dulu beliau sering keliling-keliling di Indonesia, bahkan ikut training di Indonesia, jadi tidur-tidur bersama para aktivis itu. Jadi di Jakarta, di beberapa daerah itu biasa. Jadi banyak sekali teman-teman Pak Anwar Ibrahim, tapi mungkin senior-senior ada orang seperti Nurholis Majid dan sebagainya yang sudah tidak ada, banyak yang teman dia yang sudah meninggal dunia. Tapi generasi muda Indonesia pun banyak yang berteman dekat dengan Pak Anwar Ibrahim. Jadi agak heran saya kenapa kok terkesan gitu tidak cukup dihormati ya kunjungannya. Kenapa kok Pak Basuki, kenapa bukan Ibu Menlu? Apakah Ibu Menlu sedang di luar negeri gitu? Kalau tidak Ibu Menlu kan minimal ada Menko gitu ya, Menko kalau tidak
Pak Wapres gitu ya. Karena ini bagaimanapun ini kepala pemerintahan. Terus Mhm. saya kemudian membandingkan, ini kan lawatannya sama-sama. Mahathir ketika comeback ke dunia Mhm. politik dan terpilih menjadi Perdana Menteri lagi Malaysia waktu itu tahun 2018 ya Mbak ya. Itu kunjungan yang pertama yang dipilih itu adalah Indonesia. Dan Mhm. saya kira wajar itu, dan kemudian ketika tiba di Halim itu disambut lengkap oleh Pak Jokowi bersama dengan Ibu Iriana, pada waktu itu Menko Polhukam Pak Wiranto, pada waktu Menlu Ibu Retno Ya. juga ada gitu. Nah, kalau yang ini yang nyambut itu padahal sama-sama kunjungan pertama, dan Mhm. Pak Anwar Ibrahim juga menyebutnya Indonesia sebagai sahabat sejati gitu. Saya agak mikir apa yang terjadi ya gitu. Apakah dianggap Pak Anwar Ibrahim ini tidak cukup penting gitu, Mhm. dan atau Pak Jokowi memang nggak ngerti gitu bahwa Anwar Ibrahim ini orang yang punya hubungan yang sangat dekat dengan, dibandingkan dengan Mahathir, dan sebenarnya jauh lebih dekat Anwar Ibrahim dibandingkan ya tadi seperti saya sebut tadi ya, karena hubungannya sangat personal dengan Indonesia. Tapi kemudian yang aneh juga, saya membaca statement dari Kementerian PUPR bahwa nanti Pak Anwar Ibrahim dengan Pak Jokowi itu akan bicara soal IKN lagi nih, soal Mhm. investasi di IKN. Malaysia ini kan bukan, yang seperti kita ketahui dia bukan negara investor untuk Indonesia gitu loh. Itu yang saya agak sampai sekarang masih bertanya-tanya apa yang terjadi ya. Kenapa kok Pak Jokowi terkesan tidak menempatkan kunjungan Anwar Ibrahim ini sebagai satu hal yang penting. Iya, iya Mas Ersu. Kita juga melihatnya pada saat ada ramai ini ya kunjungan Anwar Ibrahim ke Indonesia ini, begitu karena ini termasuk eh, dari diangkatnya Pak Anwar Ibrahim, berhasilnya dia menjadi perdana menteri saja itu sudah sebuah sesuatu yang mengejutkan begitu ya. Karena pada akhirnya Pak Anwar Ibrahim menjadi perdana menteri Malaysia kan begitu setelah berkali-kali gagal begitu. Dan kemudian ketika dia naik, kita tentunya ya wajar kalau ada euforia juga di Indonesia pada waktu itu. Banyak sekali yang mengucapkan gitu. Dan warga Indonesia itu kalau kita lihat ke Instagramnya begitu ya, ke Twitternya Pak Anwar Ibrahim itu sangat ramai Mas Hersu. Dan kemudian juga kapan Pak Anwar Ibrahim itu datang ke Indonesia dan sebagainya. Dan kemudian ketika beliau tiba dan itu disambutnya di Bandara Halim Perdana Kusuma itu oleh Pak Basuki Hadimulyono Menteri PUPR itu kita juga agak kok Pak ini ya kok Pak Basuki ya begitu, setidaknya kok bukan Ibu Menlu begitu, orang mempertanyakan itu. Tapi kita juga tidak tahu karena memang tidak ada beritanya Ibu Menlu itu saat ini sedang berada di mana sebagai alasan dari kenapa Pak Basuki yang menyambut begitu. Tapi biasanya apabila ada presiden atau perdana menteri dari luar begitu ya, sahabat bangsa, dan kemudian juga yang penting biasanya Pak Jokowi sendiri yang menyambut itu ya. Walaupun kemudian memang ya seperti kata Mas Hersu ada alasan bahwa Pak Basuki ini saat ini juga kita melihat gitu sebagai tangan kanan dari Pak Jokowi lah. Di mana-mana ada Pak Jokowi itu pasti menempel Pak Basuki begitu. Mungkin juga karena di berbagai daerah itu seringkali memang yang dikunjungi, diresmikan dan kemudian didiskusikan adalah proyek-proyek infrastruktur, dan di mana proyek-proyek infrastruktur itu semuanya memang berada di tangan Pak Basuki sebagai penanggung jawabnya. Kalau kita melihatnya begitu, begitu. Nah, tapi dalam hal ini kan bukan soal infrastruktur ya. Dalam hal ini adalah soal hubungan antar bangsa begitu. Seharusnya memang benar kata Mas Hersu, misalnya Menko lah setidaknya. Mungkin Pak Luhut, orang lebih mengenal selain sebagai tangan kanan Pak Jokowi, beliau juga Menko begitu. Nah, ini ada apa begitu ya? Ya mungkin juga itu benar juga seperti kata Mas Hersu, mungkin Pak Jokowi tidak begitu memahami begitu pentingnya seorang Anwar Ibrahim gitu dalam hal ini tidak hanya pentingnya Malaysia tapi bagaimana seorang Anwar Ibrahim seorang tokoh yang dulu adalah tokoh pemuda dan sekarang adalah sesepuh di ASEAN juga ya, jatuhnya adalah sebagai sesepuh begitu, itu apa ya, dihormati begitu tidak hanya oleh Indonesia tapi oleh ASEAN, oleh Asia, dan mungkin juga oleh seluruh oleh negara-negara barat, oleh seluruh dunia, bagaimana ketokohannya ini dari sejak dia muda sampai sekarang gitu. Kalau kita misalnya memahami Pak Anwar Ibrahim itu kan beliau ini sangat hafal apa, bahkan mungkin lebih hafal daripada orang Indonesia sendiri begitu. Kita sendiri sebagai misalnya sebagai seorang pemuda dulu ya
belum tentu seaktif seperti Pak Anwar Ibrahim dan berkenalan atau bergaul erat dengan tokoh-tokoh pemuda Indonesia di masanya seperti Pak Anwar Ibrahim dan membaca karya-karya buku mereka seperti bagaimana Pak Anwar Ibrahim membaca buku dari tokoh-tokoh Indonesia. Seperti misalnya kalau Pak Anwar Ibrahim itu menceritakan soal Tan Malaka, dia menceritakan soal Soekarno, pergerakan bagaimana apa sejarah dari Pak Harto itu dia sangat sangat fasih sekali begitu. Dan kemudian dia juga bagaimana dia menganggap Buya Hamka itu sebagai gurunya, melahap semua buku-bukunya begitu. Bahkan dia juga ketika di penjara dia ditemani dengan buku-buku yang buku-buku dari anak bangsa Indonesia begitu kan dikatakan oleh dia. Jadi ini apa ya? Saat ini kita menyambung persahabatan begitu. Dan kemudian yang menjadi tokoh dari Malaysia ini adalah orang yang memang betul-betul mengenal Indonesia, seluk-beluk Indonesia sampai sekecil-kecilnya begitu ya dari Indonesia sebelum merdeka. Teman nongkrong lah ini. Kira-kira kalau ngomongin aktivis sekarang dulu, bukan kalau sekarang enggak ya. Kalau dulu itu temen nongkrong di warung Indomie lah gitu. Kalau dulu ya. Iya, iya, iya. Dari masa susah sampai masa Iya. senang sekarang begitu. Dan saya melihat sebenarnya ini dengan tampilnya Anwar Ibrahim ini Indonesia itu bisa ngomong jalur yang informal gitu loh dengan Malaysia kalau ada persoalan-persoalan itu. Makanya menurut saya bahkan hubungan ini bisa diharapkan jauh lebih erat dibandingkan ketika masih ada Pak Mahathir gitu ya. Meskipun Pak Mahathir juga bersahabat dengan Indonesia. Nah ini menurut saya juga menarik dan Anda betul. Kalau kita ini tapi tergantung dengan stabilitas politik di Malaysia sendiri ya. Kita nggak tahu berapa lama pemerintahan dari Anwar Ibrahim ini bisa bertahan karena mereka kan sistemnya parlementer dan gitu sangat tergantung dari partner koalisinya ya. Ini makanya agak rentannya itu kalau sistem parlementer seperti itu. Tapi mereka untungnya kan punya sistem kerajaan ya yang ketika ada apa-apa kemudian kembali kepada raja. Kan kemarin dia juga walaupun menang pemilu tapi dia tidak menang mayoritas sehingga dia harus melakukan koalisi gitu ya, dan koalisinya sekarang dengan musuh bebuyutannya dengan UMNO misalnya kan gitu itu. Jadi potensi untuk pemerintahnya tidak stabil juga sangat kuat. Tetapi kalau dia punya kesempatan panjang memerintah Malaysia, saya kira dia akan jadi tokoh baru di anu ya, dalam tokoh baru artinya formal menjadi seorang pejabat pemerintahan yang secara geopolitik global dia pasti akan lebih diperhitungkan gitu Mbak. Tentu saja ada faktor gocotong, tapi profilnya itu beda ya antara gocotong dengan kok gocotong lagi PM Bijili saya lagi jadi lupa. Jadi beda Anwar Ibrahim ini secara geopolitik global dia tokoh muslim kan gitu ya, di negara-negara Islam dia juga punya profil yang sangat kuat gitu. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya, makanya bagaimana nanti dia hubungan dengan kalau negara Islam sekarang dengan Turki misalnya ya, Erdogan yang juga punya profil yang sangat kuat itu. Ini akan sangat menarik. Jadi dan kita semakin tersisih ya karena nanti dari geopolitik global, karena bagaimanapun kita tahu kepemimpinan Pak Jokowi itu kan selama 2 periode ini inward looking banget gitu ya. Dia jadi tidak cukup care dengan persoalan-persoalan geopolitik global, walaupun sebenarnya sekarang mengakui bahwa faktor sekarang Perpu terbit itu kan karena katanya lebih karena faktor geopolitik global, tapi sebenarnya kita tidak cukup paham dengan geopolitik global kan gitu ya, terutama Pak Jokowinya gitu. Ini saya kira ini menarik untuk kita makanya kenapa kita perlu bahas backgroundnya gitu. Tapi mudah-mudahan saja ini tidak ada semacam ketersinggungan lah dari Pak Anwar Ibrahim dan Malaysia, atau mereka coba memahami mungkin ya karena Pak Jokowi ya sudahlah kita pahamilah memang itu seperti itu. Tetap saja beliau punya pertemanan yang sangat erat dengan tokoh-tokoh di Indonesia. Itu yang Mbak Agi ya. Iya Mas Ersu, kalau membaca dari Instagramnya Pak Anwar Ibrahim ya, dia kan langsung mengunggah begitu. Dia termasuk aktif sekali dan saya juga follow itu Instagramnya. Dia mengatakan begini, ketibaan saya disambut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Basuki Hadi Mulyono dan Duta Besar Indonesia ke Malaysia Hermono. Terus kemudian selanjutnya dia menceritakan bahwa turut sama dalam lawatan ini Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Qadir, Menteri Perdagangan Antarbangsa dan Industri Tengku Datuk Seri dan sebagainya begitu. Ini akan menjadi lebih cantik begitu ya, akan lebih elok begitu kalau seandainya ketibaan saya disambut oleh Presiden Joko Widodo sendiri begitu beserta dengan jajarannya yaitu Menko Polhukam, terus kemudian Menteri Koordinator misalnya
Pak Luhut gitu, Menko Marinvest, terus kemudian dan sebagainya. Toh tujuan dari keinginan dari Pak Jokowi tampaknya dari pemerintah kita untuk kedatangan Pak Anwar Ibrahim adalah juga untuk membicarakan soal IKN begitu. Ya, walaupun IKN ini juga identik dengan Menteri PUPR ya Mas Hersu. Nah, tampaknya mungkin Pak Jokowi ini memikirkan bahwa karena nanti akan mengerucut kepada soal IKN begitu kan. Jadi Pak Hadi Mulyono sendiri gitu yang Iya, iya, iya. ke sana. Tampaknya sih begitu Dia gitu. fokus Pak Jokowi memang betul-betul IKN. Jadi Ya, siapapun semua betul. tamu negara yang datang pasti ditawari IKN gitu tanpa Iya, lihat-lihat itu. Itu yang ingat kan bagaimana juga ketika G20 kan juga yang selalu diomongkan oleh Pak Jokowi soal IKN juga kan iya, gitu. betul. Oke, ya saya kira mungkin gitu ya Pak Jokowi. Jadi mungkin merasa itu biasa, justru merasa sangat terhormat yang dikirim oleh Pak Basuki karena mau kita bicara soal investasi IKN. Mungkin begitu cara 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 berpikirnya Pak berpikir. Jokowi ya. Mhm. Oke, topik next kita pindah ke topik yang lain, Mbak. Supaya jangan ini masih ngomongin politik, supaya jangan lompat kita jangan ngomongin politik dulu, jangan ngomongin Oke. ngomongin soal BBM dulu ya. Tadi kalau politik apa yang cocok nih kita habis ngomongin soal Pak Anwar Ibu Ibrahim. Mega nih. Ibu Mega ya, oke. Gimana 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 kalau saya Ibu Mega itu? Iya, Ibu Mega ini kita eh ini banyak yang terkejut ya, terus terang banyak yang terkejut karena memang tadinya itu dari PDIP itu orang memprediksi itu kan kalau tidak Mbak Puan ya itu Pak Ganjar begitu. Tapi sebetulnya memang ada beberapa kalau dari PDIP sendiri kan memang dari kader-kadernya pernah yang mengatakan kenapa tidak Ibu Mega sendiri begitu kan. Tapi terus kemudian orang banyak mengatakan bahwa ya itu mungkin masalah faktor usia dan masalah faktor kesehatan gitu. Kalau faktor usia kan sekarang Pak Anwar Ibrahim ini usianya juga udah di atas 70 juga kan, ya. Iya, iya, iya betul. Tapi Ibu Mega sendiri juga pernah mengatakan bahwa dia tidak mengatakan tua, tapi dia mengatakan bahwa ya ini sudah faktor usia. Seperti misalnya ketika beliau akan diangkat menjadi ketua BRIN, ketua Badan Pengarah BRIN, begitu kan? Beliau juga mengatakan saya ini sudah bukan apa ya? Dia mengatakan itu seperti sudah berumur begitu ya, dan kemudian apakah cocok begitu. Tapi terus kemudian dia memang terus menjadi ketua BPIP dan juga ketua Badan Pengarah BRIN begitu saat ini. Nah, sepertinya kemunculan Bu Mega ini, apakah orang lalu bertanya ya, apakah ini yang dimaksud oleh Sekjen PDIP yaitu Hasto bahwa ini akan menjadi kejutan begitu di acara ulang tahun PDIP yang ke-50 tahun. Karena berkali-kali Hasto di mana-mana begitu dia selalu mengatakan nantikan kejutan, nantikan kejutan. Nah, Hasto ini kan memang tangan kanan Ibu Mega begitu yang sangat dipercaya. Tentunya kalau seandainya memang nantinya akan kejutan, bisa jadi itu memang Hasto sudah mengetahui. Orang memprediksi demikian, Mas Hersu, untuk saat ini. Ya, saya kira iya. Ini menarik ngomongin Ibu Mega dan kita tadi kalau bandingin, saya kira, nah ini kita namanya kait-kaitkan ya, kunjungan Mhm, Anwar Ibrahim itu akan memberikan mhm. inspirasi juga kepada Ibu Megawati. Kenapa? Karena Ya, ya. ternyata saya baru cek saya tadi Mbak, usia mereka Usianya ya. nggak beda jauh loh. Jadi Ibu Mega Mhm, itu lahirnya tanggal 23 Januari 1947. Jadi usianya mhm, 75 tahun. Sementara Anwar Ibrahim itu 10 Agustus 1947, usianya juga 75 tahun. Nah, jadi mhm. kata dia kalau Anwar Ibrahim yang berkali-kali itu jauh lebih, Bu Ya, Megawati pernah baik. jadi presiden. Anwar Mhm, Ibrahim ini malah sampai di penjara segala macam gitu, walaupun sama-sama mengalami represi ya. Ibu Megawati juga mhm, mengalami represi di Orde Baru yang cukup panjang gitu, mhm. dan Ibu Megawati kekeh dan akhirnya kemudian ketika reformasi kembali menjadi wakil presiden dan menjadi presiden. Sementara Anwar Ibrahim dia juga pernah di pucuk pimpinan, tapi waktu itu jadi wakil perdana menteri ya, wakilnya Mhm. Pak Mahathir, dan orang waktu itu memperkirakan the nextnya itu adalah Pak Anwar Ibrahim. Tapi kan kita tahu kemudian semua tokoh-tokoh penting disingkirkan oleh oleh Pak Mahathir Muhammad yang mulai dulu ada Mhm. Datuk Ya. Musa Hitam, ada yang macam-macam banyak sekali yang akhirnya pilihannya adalah pada pilihan Abdullah Badawi akhirnya yang jadi Mhm. perdana menteri berikutnya, dan itu figur yang lemah gitu, beda sekali dengan figur seperti Anwar Ibrahim yang sangat sangat kuat. Betul. Mungkin menurut saya itu, apalagi ada terinspirasi tren orang-orang tua yang sekarang lagi menjabat. Saya nggak menyebut orang tua deh, nanti negatif itu. Orang tua senior seperti Pak Mahathir Muhammad yang udah 90 tahun, kemudian Joe Biden, dan sebelumnya juga Trump di sana di
di Amerika yang usianya di atas 70 tahun. Jadi saya sih feeling saya sama seperti Anda juga, yang disebut kejutan itu mungkin bukan itu, tapi kejutan itu adalah Ibu Megawati mungkin yang akan muncul gitu loh Mbak. Yang ini kalau apalagi kalau kita kemudian tiba-tiba lu kok muncul juga statement itu dari kalangan internal PDIP, dan kita tahu kan bahwa soal pencapresan ini di PDIP itu kalau tidak ada blessing dari Bu Megawati itu merupakan hal yang tabu kan, gitu ya. Iya. Ya, Mhm. jadi nggak mungkin berani Betul. macam-macam kader Mhm. PDIP kalau tidak ada blessing. Jadi Mhm. ini yang saya duga mungkin ke situ arahnya gitu. Iya, iya bisa jadi demikian Mas Hersu. Eh Bu Mega ini walaupun beliau sudah cukup senior begitu tadi kata Mas Hersu kan ya. Jadi walaupun beliau sudah cukup senior, tapi kalau seandainya dibandingkan orang misalnya mempersoalkan soal kesehatannya, kita tahu Bu Mega selama ini sudah sering memakai tongkat begitu ya pada acara-acara resmi begitu kan. Dan kemudian walaupun kita tidak tahu Ibu Mega ya mungkin faktor usia ya, walaupun mungkin tidak ada penyakit khusus yang berat begitu, tapi karena faktor usia. Tapi kalau seandainya orang mempersoalkan kemudian soal itu tadi, apakah beliau sakit atau tidak, mungkin kita bisa merefer dari pihak PDIP sendiri juga bisa merujuk kepada lo dulu ketika Gus Dur menjadi presiden juga Gus Dur memiliki masalah penglihatan begitu ya, dan itu oke-oke saja bisa menjadi presiden begitu kan. Kalau itu menunjuk kepada figur yang sangat kuat seperti kata Mas Ersu tadi begitu kan. Jadi saat ini kan PDIP sepertinya bingung memilih figur yang mana. Ganjar memang figurnya kuat, tapi dia berkali-kali figur secara kuat tapi di dunia maya begitu ya, bukan figur secara kuat di kita tahu pergaulan Ganjar secara internasional juga tidak kuat begitu ya. Terus kemudian apa lebih banyak kalau dari pihak PDIP kan seringkali menyatakan bahwa dia jangan main medsos melulu begitu ya. Ada pihak mengatakan demikian gitu agar apa Kalau melakukan orang nyebut tugasnya. kalau di medsos nyebutnya disebut pangeran TikTok itu siapa Mbak? Ganjar atau Pak Erick Thohir yang disebut pangeran TikTok itu? Eh, Pak Ganjar. Pak Ganjar, ada yang menyebut sebagai pangeran TikTok karena memang Pak Ganjar ini kalau di TikTok begitu kan dia sering joget-joget gitu ya, ada unggahan-unggahan yang ketika dia seperti kayak Superman kayak begitu yang pakai baju merah Superman atau apa ya. Tapi dia memakai apa? Kalau Superman itu kan lucu-lucuan pakai celana maaf celana dalam itu di luar dan kemudian pakaian yang dia pakai juga yang seperti itu, mungkin itu Superman dan kemudian berjoget bersama warga dan sebagainya itu dan banyak hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya, dengan kegiatan dia sebagai gubernur. Makanya orang kemudian melihat itu sebagai pangeran TikTok karena itu tidak apa di luar itu begitu Mas Irstu, di luar tupoksinya dia. Nah, kembali kepada Ibu Mega ini tadi, saya rasa Ganjar figurnya kuat begitu, tapi kuatnya itu dalam hal yang berbeda. Dan kemudian untuk Mbak Puan ini kan juga dalam hal Oh, dalam pengertian popularitas lah ya, ya, seperti itu aja ya. popularitas, Hmm. betul. Dalam hal popularitas gitu. Dan kemudian Mbak Mega ini sendiri kan juga Mbak Puan ini sendiri juga masih elektabilitasnya kita tahu yang waktu itu bertemu dengan Pak Jokowi dia bilang dan kemudian setelah tawar-menawar ya sekitar 12,5% lah. Kalau elektabilitasnya sudah bagus maka itu bisa nyalon gitu. Kita lihat selama ini sejauh ini memang masih di bawah 5% ya Mas Hersu, bahkan 3% juga sulit begitu. Nah, untuk figur yang kuat ini saya rasa memang sejauh ini ya tidak ada pilihan lain kalau di PDIP itu selain Ibu Mega sendiri begitu. Jadi kalau kemudian muncul nama Ibu Mega ya itu menjadi wajar apalagi kemudian kalau seandainya yang muncul itu adalah Ganjar ya kontroversial begitu soal keberlangsungan partai PDIP itu sendiri ke depannya begitu. Terus kemudian kita juga kalau melihat sekarang yang terjadi Pak begitu berkuasanya seorang presiden bisa mengatur begitu ya kebijakan dan sebagainya dan kemudian terakhir itu juga ada bisa kita katakan skandal lah yang ada di Jawa Tengah itu soal pemberian dana yang berasal dari Basnas dan sebagainya itu artinya adalah sesuatu kebijakan begitu kan dalam hal kebijakan yang bisa
dipermainkan gitu. Nah, kalau seandainya ini terjadi, misalnya Ganjar itu nanti naik menjadi presiden, saya rasa dia tidak akan hanya 5 tahun begitu terpilih, orang langsung berpikir Ganjar ini akan jadi 10 tahun begitu kan. Dan itu peluangnya untuk kemudian Terah Soekarno ini kemudian naik ya semakin kecil begitu. Saya rasa demikian Mas Hersu. Tapi kalau seandainya Bu Mega ini juga naik, kita melihat dengan kondisi Bu Mega yang itu tadi masih tanda tanya, kita tidak tahu kesehatannya seperti apa, kita tentu akan melihat nih, rakyat akan melihat bahwa siapa yang menjadi wakilnya begitu kan, menjadi krusial ini. Kalau Bu Mega ini akan bisa berlangsung terus 5 tahun, mohon maaf gitu ya. Kalau tidak, ini kan yang naik kemudian wakilnya, dan kemudian wakilnya ini rombongannya siapa, dari pihak siapa, kan menjadi seperti itu. Sementara kalau kalau presiden yang lain, orang sepertinya hanya akan memperhitungkan faktor presidennya itu sendiri. Tapi kalau Ibu Mega, kita langsung akan memperhitungkan siapa nih yang menjadi wakilnya juga, karena wakil yang menjadi wakil Ibu Mega itu nanti tentulah akan menjadi apa? Bisa jadi dia akan sekuat seperti Ibu Mega juga. Jadi ada benchmarknya tadi ya, tokoh-tokoh senior, terutama juga negeri jiran. Malaysia udah 2 kali nih ya, sebelumnya Pak Mahathir yang usianya udah 90, sekarang Pak Anwar Ibrahim usia sebaya dengan Ibu Mega. Jadi kalau Anwar Ibrahim juga, Mahathir dan Anwar Ibrahim bisa, kenapa Ibu Mega nggak bisa? Kira-kira mungkin begitu ya teman-teman di PDIP berpikir itu ya. Tapi saya kira oke gitu kalau kemudian berpikir tentang mencalonkan kadernya sendiri, ketua umum sendiri, itu menarik itu. Dan seharusnya memang partai-partai politik harusnya berani mencalonkan para ketua umumnya kan gitu. Karena kan harusnya orang yang dipilih menjadi ketua umum partai itu yang memang ya orang yang terbaik di antara yang lainnya. Begitulah di antara kader-kader yang lain. Oke, Mbak. Saya sih pengen kita ngobrolin satu yang serius tadi ya, yang soal BBM tadi itu apa implikasinya ya, Mbak? Kelihatannya pemerintah masih terus berupaya ini ya soal BBM ini ya, dan selalu yang narasinya itu selalu disebut salah sasaran, selalu seperti itu yang disebutkan gitu. Iya, jadi BBM ini rencananya dalam waktu dekat akan diatur bahwa betul-betul maksimal pembelian per pembelian di SPBU begitu ya, untuk solar terutama itu maksimal adalah 20 liter Mas Ersu. Jadi kalau yang sebelumnya Ini untuk mobil pribadi atau untuk mobil truk bukan, apa? untuk yang subsidi, karena Oh, kategori subsidi ini kan sudah masuk nanti ke dalam My Pertamina, sudah masuk ke dalam aplikasi begitu ya. Jadi mobil tersebut sudah masuk ke dalam ciri-cirinya begitu, sudah masuk ke dalam My Pertamina. Dan kemudian kalau yang sebelumnya ini kan belum terintegrasi antara satu SPBU dengan SPBU yang lain. Jadi mereka pada waktu kemarin ribut-ribut itu, mereka misalnya membeli dibatasi di satu SPBU 20 liter, kemudian mereka berjalan begitu ya misalnya, dan kemudian dia mengantri lagi di SPBU yang lain, itu masih bisa begitu. Walaupun untuk mengantri itu pada supir truk yang kita pernah tayangkan dia marah-marah, itu dia harus sudah sekian jam dari waktu pembelian dia yang pertama. Waktu itu kan seperti itu. Nah, kalau sekarang memang betul-betul sudah tidak bisa, karena per hari itu sudah dibatasi 20 liter, dan itu bisa dilakukan karena antara SPBU 1 dengan yang lain itu nanti sudah terintegrasi aplikasinya. Jadi ketika dia sudah membeli di satu SPBU, dia tidak akan bisa, kalau istilah dari Pertamina itu, dia seperti helikopter begitu ya, muter-muter untuk memenuhi tangkinya begitu kan, 20 liter di satu SPBU, terus kemudian mencari 20 liter lagi di SPBU yang lain, itu sudah tidak akan bisa dilakukan. Jadi betul-betul hanya 20 liter per hari. Nah, kalau seandainya dia itu berjalan gitu ya, lintas Jawa atau lintas Sumatera dan sebagainya, dan kemudian dia memerlukan solar gitu ya yang jauh lebih banyak. Nah, ini implikasinya berarti dia harus membeli solar dengan harga pasar yang jauh lebih tinggi. Nah, tentunya ini implikasinya ya pasti akan berpengaruh terhadap cost yang jauh lebih tinggi lagi, Mas Ersu, ya, terhadap ya, ya, ya. misalnya taruhlah dia membawa hasil bumi dan sebagainya, tentu hasil bumi itu juga harganya akan naik lagi gitu, karena kita bayangkan untuk hasil bumi yang taruhlah di Pasar Keramat Jati Jakarta aja misalnya, itu kan datangnya dari mana-mana, dari Sibolga, dari mana, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah dan sebagainya, begitu dikirim ke situ. Nah, itu cost-nya sudah berapa yang harus mereka tanggung.
Jadi kesimpulannya ini hidup akan makin makin berat ya, makin susah ya buat Ya. mereka ini. Ini perlu diklarifikasi karena kalau tadi itu saya membayangkan 20 liter itu apakah untuk hanya mobil-mobil pribadi gitu yang Mhm. menggunakan subsidi dengan spesifikasi mobil tertentu kan, dan Mhm. itu kan menggunakan aplikasi My Pertamina gitu. Mhm. Walaupun sebenarnya untuk mobil pribadi pun 20 liter itu ya cukup untuk mungkin kalau di Jakarta cukup untuk berangkat ke kantor. Tapi kalau untuk orang yang itu digunakan untuk usaha, untuk bisnis, Mhm. di angkutan, ya nggak akan cukup tadi itu Mbak. Apalagi kalau kita bicara soal trek antar kota antar provinsi, wah itu pasti Iya. nggak akan cukup lagi. Nah ini saya kira wacana ini tentu saja perlu pemerintah pikirkan secara serius, tapi buat rakyat biasa, buat masyarakat yang membutuhkan subsidi itu ya mereka udah tahu bahwa hidup mereka akan makin susah gitu. Iya. Jadi ke depannya ini memang akan makin mahal begitu ya, karena kita tahu itu semua yang memakai subsidi itu kebanyakan adalah memang untuk usaha begitu, bukan untuk sehari-hari. Kalau sehari-hari yang pemerintah selalu mengatakan bahwa tidak tepat sasaran itu adalah karena masih, dibeli oleh mobil-mobil yang memang untuk kepentingan pribadi begitu. Mobil-mobil pribadi, apalagi mobil-mobil pribadi yang itu, menengah ke atas begitu ya kategorinya, levelnya. Itu memang tidak layak dia untuk membeli jatah dari, katakanlah jatah dari, masyarakat papan bawah begitu. Nah, itu yang dikatakan memang tidak tepat subsidi. Nah, sebetulnya kalau seandainya pemerintah, kalau menurut saya sendiri ya, kalau pemerintah mau membatasi itu kan juga bisa begitu ya. Bisa juga ditandai bahwa itu memang, mobil yang memang hanya, dan mobil itu dihapus dari My Pertamina karena memang dia tidak boleh begitu. Kan memang selama ini, masih masih ada tumpang tindih, ada mobil yang seharusnya tidak masuk ke dalam aplikasi. Ini kan faktor pengawasan begitu loh Mas Sersu. Nah sementara ada juga mobil-mobil yang misalnya, mobil-mobil yang misalnya memang milik pribadi, tapi itu untuk UKM begitu ya, seperti bak terbuka dan sebagainya, dan dia memakai solar, itu kan dia tetap berhak begitu. Dan kebanyakan memang mobil yang selama ini mengkonsumsi, solar dengan bersubsidi ini adalah mobil-mobil untuk usaha begitu, jarang yang mobil-mobil untuk, pribadi begitu ya, dan mobil pribadi itu lagi bisa dibatasi dengan diam, ya tidak bisa masuk ke dalam My Pertamina begitu. Oke. Ya, pengalaman pribadi saya sendiri kan saya jarang sekali menggunakan bahan bakar Pertamina gitu ya, ada pilihan-pilihan lain di luar itu Mhm. kan gitu ya. Nah, saya kira ya ini kabar ya siap-siap saja kita memasuki tahun politik, tahun 2023 ini juga tahun-tahun ekonomi sulit dan jadi Mhm. kita jadi teringat gitu ya bahwa Pak Mahfud MD kemarin yang menyatakan bahwa oh ini Perpu Ciptaker ini katanya ini dalam rangka untuk Mhm. menyelamatkan rakyat gitu. Tapi banyak kemudian sementara rakyat lain dan para buruh menganggap ini bukan, nggak ada urusannya dengan rakyat, ini urusannya dengan menyelamatkan oligarki gitu. Ini kan Mhm. jadi memang banyak kontradiksi yang kita tangkap dari komunikasi dari pemerintah itu gitu, Mbak Agi. Oke. Kalau yang lain saya kira soal politik ya, soal seperti soal PDIP yang ingin ngotot sistem proporsional tertutup dan sebagainya itu Anda bisa nonton nanti di mana di Rocky Gerung official atau di Mhm. Sebelum Mhm. Poin. Mhm. Kita yang ngomong soal juga mungkin sedikit aja kita ngomong soal perseteruan antara antara Pak Mahfud MD dengan Rizal Ramli dan Jam Jumhur. Tapi kalau Jumhur ini kan ini soal Perpu ya, saya kira bukan Mhm. bukan bukan persoalan, nggak ada urusannya personal. Yang personal itu kan sekarang dengan Bang Rizal Ramli, Mbak. Ya. Kayaknya Mas Esu lebih tahu tuh kalau yang dengan Bang Rizal Ramli itu. saya saya termangu-mangu gitu kan, kenapa kok kok kemudian ini jadi sangat personal gitu kan, dan penggunaan kata-kata yang menurut saya mungkin gini, Pak Mahfud MD menyatakan apa ya, goblok atau bodoh atau goblok sih bahasanya, lupa Kalau saya. nggak salah kalau Ya, nggak salah goblok ya? goblok ya. Ini mungkin membuat itu membuat Bang Rizal Ramli jadi tersinggung dan kemudian nanti bawa-bawa soal pribadi gitu, cerita bagaimana ketika Pak Mahfud MD dulu jadi Menteri Pertahanan zaman Gus Dur kan sama dengan Pak Rizal Ramli waktu itu jadi Menko Perekonomian gitu, kata dia Iya. waktu itu Pak sebenarnya nggak enak saya menyebutkannya Bang Rizal Ramli menyebutkan bahwa banyak jenderal-jenderal yang mengeluh gitu karena kalau tampilannya Pak Mahfud MD itu disebutnya apa sih, kucluk atau apa begitu ya. Iya, iya, ya kurang necis mungkin ya Ya Mas. kurang itu sehingga dia kemudian
dan banyak yang merasa malu jenderal-jenderal itu. Ya namanya kan Pak Mahfud memang dari Jogja, akademisi kan gitu ya. Jadi ya memang masih seperti itu tampilannya, dan kemudian katanya Bang Rizal Ramli termasuk terpaksa merogoh kocek sendiri itu untuk membelikan beberapa jas dan kemeja katun gitu, serta beberapa sepatu dan kaos kaki Itali gitu ya. Ini untung terjadi zaman Gus Dur. Kalau zaman Pak Jokowi gitu, walaupun sekarang sebenarnya menterinya juga yang begitu, pasti akan dibully habis ini dari para buzzer menggunakan dasi dan kemeja dan sepatu dari Itali gitu. Saya nggak mau terlalu detail deh Mbak, ngomong yang ini terlalu personal menurut saya, jadi menurut saya kok nggak elok aja gitu antara dua orang sahabat dan kemudian ngungkit-ngungkit masalah-masalah yang secara personal gitu, dan menggunakan diksi yang nggak pas. Tadi diksi goblok juga nggak pas, tapi menurut saya mengungkit-ngungkit pemberian lama kok juga nggak pas juga. Mungkin ya kalau sudah personal jadinya menurut saya mulai masuk hal yang nggak bermutu ini perdebatannya gitu. Mesti kembali ke laptop lagi, bahwa ada persoalan serius sebenarnya yang dikritisi oleh Pak Rizal Ramli itu adalah orang seperti Bang Rizal Ramli, termasuk juga Bung Rocky Gerung, itu paham kok dengan Pak Mahfud MD itu. Pak Mahfud MD itu kan sebenarnya selama ini kan bagian dari komunitas itu, komunitas intelektual, komunitas kampus gitu. Yang mereka persoalkan saya kira sebenarnya kenapa ketika berada dalam pemerintahan kok nggak bicara lagi kritis dulu gitu. Betul. Kan harusnya mereka ini diharapkan berada di dalam pemerintahan menjadi penyeimbang gitu, jangan jadi seperti pejabat-pejabat lain, para politisi yang asal ABS saja ke Pak Jokowi kan gitu. Tapi ada kecenderungan semacam itu sekarang, semua yang masuk ke dalam kabinet semacam itu. Itu saya kira yang dikritisi oleh seorang Rizal Ramli terhadap Pak Mahfud MD gitu. Walaupun mungkin Pak Mahfud MD ada benernya juga yang dipersoalkan oleh Pak Rizal Ramli itu, bahwa konteksnya nggak tepat gitu, karena waktu itu yang disebut bahwa setan dan iblis pokoknya semua orang baik pun bisa jadi setan dan iblis kalau masuk di pemerintahan, karena itu dalam konteks pada waktu itu pilkada yang mahal itu ya gitu. Tapi tetap saja itu relevan dengan situasi sekarang gitu. Tapi kemudian ketika Pak Mahfud MD menggunakan kata-kata yang kalimat yang agak kasar, itu membuat Bang Rizal Ramli jadi tersinggung. Menurut saya sudahlah, jangan dilanjutkan perdebatan itu, kembali lagi ke perdebatan yang substansial gitu ya. Dan Pak Mahfud MD juga kemarin misalnya mestinya cukup ketika menjelaskan bahwa ketika saya berada di luar kabinet pun saya pasti akan melakukan kritik terhadap Perpu. Jangan ditambahin lagi dengan pernyataan bahwa ada penilaian dari Bank Dunia. Ini yang saya bocorkan ya. Kenapa? Karena saya ikut dalam rapat keputusan membuat Perpu itu gitu, karena ini ada IMF dan kawan-kawan lah, itu ada Bank Dunia dan sebagainya, membuat perekonomian kita ini kalau tidak dikendalikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu, nanti mungkin pertumbuhan kita tidak akan setinggi yang diprediksikan kan gitu. Padahal kan sebelumnya seperti kita sebut, outlook yang sampaikan oleh Ibu Sri Mulyani cukup pede gitu kan, ini kan jadi bertentangan gitu. Dan kemudian rakyat yang jadi justifikasi katanya untuk menyelamatkan rakyat, padahal rakyat yang dibelain oleh pemerintah itu, dan yang klaim diklaim oleh pemerintah dibelain, nggak merasa dibela dengan Perpu itu, karena mereka merasa malah dirugikan dengan Perpu, terutama para buruh kan gitu Mbak. Iya, saya jadi khawatir dengan pengungkapan dari Pak Mahfud MD itu, kemudian nanti Bang Rizal Ramli mengkonfirmasi sendiri ke Bank Dunia, ke IMF, ke IDB, gitu kan? Karena dia kan memiliki akses ke sana. Apakah betul begitu mereka? Dan itu data terbuka kok Mbak sebenarnya. Dan kan selalu biasa kan IMF, Bank Dunia dan sebagainya kan selalu mengumumkan gitu prediksi pertumbuhan, dia biasa merevisi pertumbuhan gitu. Ya memang intinya sebenarnya gitu. Ini memang dua hal yang kontradiktif kan. Di satu sisi kan selalu dulu kemarin kita masih ingat bagaimana Ibu Sri Mulyani juga mengklaim bahwa APBN kita itu sangat kuat gitu, kita surplus dengan adanya ekspor industri ekstraktif gitu ya. Tapi di satu sisi kemudian kenapa subsidinya dipangkas terus kan gitu, itu kan dua hal yang selalu kontradiktif. Jadi menurut saya ya ini memang mesti dibenahi komunikasinya, dan tapi persoalan saya mungkin bukan komunikasi ya, ini soal kejujuran ya, ada ketidakjujuran gitu. Kalau mau mengklaim, kalau mereka mau menaikkan citra pemerintah dengan meninggi-ninggikan profil pemerintah, bahwa pemerintah sukses hebat, pokoknya ekonomi kita tumbuh bagus, kemudian APBN surplus, tapi ketika kemudian dia mau memotong subsidi mungkin untuk proyek-proyek infrastruktur yang lain gitu, kemudian dia memelas gitu, bilang oh Bank Dunia nilai kita buruk, kita pertumbuhan kita ini, jadi kita harus selamatkan dengan Perpu Ciptaker kan gitu. Selalu
ada kontradiksi-kontradiksi ini dalam yang dari sisi komunikasi, yang orang kemudian menyimpulkan ya ada ketidakjujuran di pemerintah dalam berkomunikasi dengan rakyatnya. Saya kira sebetulnya seperti itu aja Mbak Anggi. Iya, Ya. ya sebetulnya kalau memang tidak mampu ya tidak mungkinlah yang namanya proyek kereta cepat itu Iya. ditombokin, terus kemudian IKN yang tadinya tidak akan memakai dana APBN sama sekali, kemudian akan memakai begitu banyak dana APBN sampai ratusan triliun rencananya demikian gitu untuk tahap pertama saja loh itu begitu. Dan kemudian ya yang bergeser lagi dari apa perseteruan itu adalah juga Pak Mahfud MD dengan Jumhur Hidayat Ketua KSPSI ini juga menarik sih Mas Hersu karena kan Jumhur kemudian menantang Pak Mahfud MD dan Yusril Isra Mahendra begitu untuk berdebat dan dia mengatakan bahwa dalam perdebatan itu dia akan bisa mengalahkan mereka dalam 10 menit gitu. Nah, jawaban Pak Mahfud MD ini cukup apa ya satir, dia mengatakan wah kalau seandainya dia bisa mengalahkan saya dalam 10 menit artinya dia memang cerdas sekali begitu. Jadi dia tidak akan menerima itu, mungkin yang bisa menghadapi adalah saya serahkan saja kepada Pak Ali Muchtar Ngabalin gitu kan. Dan kemudian Pak Ali Muchtar Ngabalin mengatakan ya janganlah berdebat dengan Pak Mahfud MD yang profesor begitu, berdebat saja dengan saya pasti dalam 3 menit itu akan selama ini berdebat dengan dia saja sudah terseok-seok gitu ya Bang Jumhur ini. Jadi dia akan mengalahkan Bang Jumhur dalam sekitar 3 menit saja begitu. Dan kemudian jawaban dari Jumhur ini juga tidak kalah menohoknya Mas Hersu. Dia mengatakan bahwa kalau Ali Muchtar Ngabalin yang berdebat nanti saya akan mengutus staf saya atau bahkan salah satu buruh di bawah konfederasi dia itu yang sejajar lah dengan Ali Muchtar Ngabalin. Oke, makin seru makin menarik. Tapi ini perdebatannya udah mulai pokrol bambu ini kalau orang nyebutnya gitu ya, makin nggak bermutu. Oke, sebelum kita juga lama-lama nggak bermutu, kita mesti mengakhiri perbincangan kita juga Mbak Agi ya. Dan selamat menikmati awal pekan. Semangat, have a nice day. Dan tetap selalu kita ingatkan untuk menjaga akal sehat ya Mbak ya. Dan kita akhiri perbincangan ini. Saya Subun Arif. Dan saya Agi Beta, tetap waras, salam 0%. Tetap 0%. Wassalamualaikum Yes. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.